Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah formulasi sediaan steril. Kali ini kita akan membahas mengenai suspensi dan emulsi untuk sediaan injeksi. Nah, suspensi untuk injeksi dia dapat dibuat berupa sediaan dalam air ataupun sediaan di dalam pembawa minyak. Nah, kapan dibuat suatu sediaan injeksi dalam bentuk suspensi? Yaitu jika zat aktif tidak larut dalam cairan pembawanya. Kemudian kadar partikel padat dalam suspensi injeksi umumnya kecil dari 5%, dan sedangkan diameter partikelnya berkisar antara 5 sampai 10 mikrometer. Untuk proses pembuatan dan sterilisasi sediaan suspensi akan lebih sulit dibandingkan dengan injeksi dalam bentuk sediaannya larutan, karena masing-masing komponen disterilkan dan dibuat secara aseptis. Kemudian, sterilisasi akhir juga tidak boleh menggunakan penyaring bakteri, dan bahan padat untuk suspensi steril dapat disterilkan dengan menggunakan sterilisasi gas. Oke, untuk pembuatan suspensi obat suntik, teori untuk sediaan suspensi seperti suspensi biasa juga harus tetap dipenuhi. Seperti contohnya laju sedimentasi partikel pada obat suntik juga tetap harus diperhatikan. Kemudian laju endap dapat berkurang secara signifikan dengan menaikkan viskositas medium dispersi dalam batas-batas tertentu. Jangan sampai nanti viskositasnya terlalu tinggi sehingga nanti akan kesulitan dalam pengambilan sediaan suspensi dari kemasan menggunakan alat suntik. Akibatnya sediaan tidak bisa diambil dan tidak bisa diaplikasikan sehingga tidak bisa digunakan oleh pasien. Ada berbagai faktor yang terlibat dalam laju kecepatan mengendap partikel-partikel suspensi atau yang kita namakan laju sedimentasi. Dan semuanya tercakup dalam persamaan hukum Stokes dan aliran tiksotropi. Antara lain yaitu yang pertama, kecepatan sedimentasi dapat ditekan melalui penyeimbangan bobot jenis dari kedua fase. Kemudian peningkatan viskositas bahan pendispersi dapat menghambat sedimentasi jika tidak ada perbedaan dari bobot jenis antara kedua fase, atau jika fase luar membentuk struktur gel dengan perilaku aliran tiksotropi. Oke, yang kedua, sifat aliran tiksotropi adalah jika disimpan dalam struktur gel, maka suspensi akan membantu pencegahan pembentukan paket sedimen. Namun, jika dikocok sesaat sebelum digunakan, struktur sel suspensi tersebut akan berubah menjadi lebih encer dan memudahkan pengambilannya ke dalam jarum suntik. Dalam pembuatan suspensi untuk injeksi yang baik, tentu banyak pertimbangan yang harus diperhatikan agar suspensi yang kita hasilkan nanti kualitasnya juga baik. Yang pertama bisa kita pertimbangkan dari segi khasiat atau terapeutiknya. Artinya kita harus
memahami dulu zat aktif yang akan kita buat ini, khasiatnya untuk terapi penyakit yang bagaimana. Selain dari khasiatnya, yang kita pertimbangkan juga bagaimana efek samping atau toksisitas dari zat aktif tersebut. Tentunya kita harus membuat suatu sediaan obat yang khasiat atau efek farmakologi yang diharapkan lebih besar dibandingkan efek samping maupun toksikologinya. Karena tujuan kita menggunakan obat adalah untuk menyembuhkan. Kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana stabilitas kimia maupun stabilitas fisika dari sediaan suspensi untuk injeksi yang kita buat. Kita harus menjaga agar suatu sediaan suspensi yang nantinya kita buat akan stabil pada jangka waktu penyimpanannya. Jangan sampai selama waktu penyimpanan nanti dia akan menimbulkan kerusakan-kerusakan sehingga nantinya akan merugikan konsumen atau merugikan pasien. Baik itu merubah bentuk fisik sediaannya maupun berubah dari efek farmakologi maupun timbulnya efek toksisitas. Kemudian kita juga harus memperhatikan komponen-komponen pada formulasi suspensi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita tidak menginginkan suatu sediaan suspensi itu viskositasnya terlalu rendah maupun viskositasnya terlalu tinggi. Apabila viskositas suatu suspensi itu terlalu rendah, maka zat aktif yang terdispersi di dalam sediaan suspensi tersebut akan sangat cepat mengendap. Kemudian jika viskositasnya terlalu tinggi, maka sediaan suspensinya akan sulit mengalir atau maupun sulit untuk diambil maupun diaplikasikan. Maka kita harus memperhatikan komponen-komponen formulasi yang kita gunakan dalam menjaga viskositas dari sediaan suspensi ini. Lalu bentuk dan estetika dari sediaan suspensi. Kita harus memperhatikan agar bentuk dan estetika dari sediaan suspensi ini pada saat diproduksi sampai nantinya pada jangka waktu penyimpanan selama masa expired sesuai dengan stabilitasnya tidak berubah dan tetap dalam kualitas yang baik. Karena dari bentuk dan estetika sediaan, seorang apoteker atau seorang farmasis bisa langsung menilai apakah sediaan yang akan digunakannya itu dalam kondisi baik atau tidak. Misalnya kita ketahui bahwa suspensi itu tidak boleh viskositasnya terlalu tinggi dan tidak boleh juga terlalu rendah. Maka jika kita melihat bentuk atau estetika dari sediaan suspensi yang akan kita gunakan itu viskositasnya sangat tinggi atau dia susah mengalir, maka bisa kita pastikan bahwa kualitas dari obat yang akan kita gunakan tersebut dalam kondisi yang tidak baik. Maka kita harus menghindari penggunaan dari suspensi atau bentuk sediaan injeksi yang bentuk atau estetikanya sudah berubah dari bentuk awal pada saat diproduksi. Nah, dalam pembuatan suspensi itu sendiri ada sifat-sifat yang kita inginkan. Yang pertama, suatu sediaan suspensi yang kita buat dengan tepat, maka dia akan mengendap secara lambat. Artinya dia tidak akan segera mengendap ketika diletakkan. Kemudian harus retak kembali bila sediaan tersebut kita kocok dalam wadahnya. Kemudian yang kedua, karakteristik dari sediaan suspensi itu harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel suspensoid tetap konstan untuk waktu penyimpanan yang lama.
Artinya ketika sediaan itu disimpan, dia tidak membentuk gumpalan-gumpalan yang akan menyebabkan menumpuknya suatu partikel di suatu titik dan menyebabkan tingginya konsentrasi pada satu titik tersebut. Ini juga akan menyebabkan tidak seragamnya konsentrasi di semua bagian suspensi. Kemudian yang ketiga, suspensi juga harus bisa disuntikkan menggunakan jarum suntik dari wadah dengan cepat dan homogen. Artinya viskositasnya tidak terlalu tinggi agar memudahkan penggunaan atau pengambilan sediaan suspensi dari wadahnya. Untuk distribusi obat pada suspensi untuk injeksi haruslah sama karena merupakan prasyarat untuk menjamin dosis obat yang cukup persatuan volume sesuai dengan persyaratan pada label. Artinya seluruh partikel pada sediaan suspensi ini harus terdistribusi secara merata di seluruh bagian dari sediaan suspensi itu. Kemudian untuk formulasi tidak tepat apabila menyebabkan terjadinya caking atau pembentukan massa kue yang tidak larut pada bagian bawah kontainer. Artinya ini terjadi sebuah pengendapan oleh berbagai partikel, sehingga zat padat akan sulit didispersikan kembali secara merata. Karena dia sulit untuk didispersikan kembali, maka akan sulit untuk mengambil partikel yang mengendap tersebut oleh jarum suntik untuk selanjutnya dapat diberikan kepada pasien. Tentunya ini sediaannya tidak bisa digunakan. Kemudian eksipien yang dapat kita tambahkan pada suspensi untuk injeksi antara lain, yang pertama kita bisa menambahkan untuk mencegah leaking dengan menambahkan agen pemflokulasi, yaitu contohnya yang bisa kita tambahkan zatnya ada benzil alkohol atau vinyl etanol. Kemudian untuk meningkatkan viskositas bisa kita tambahkan agen pensuspensi. Contoh zat yang bisa kita tambahkan ada natrium karboksimetil selulosa, ataupun bisa kita gunakan hidroksi etil selulosa. Kemudian untuk agen pembasah kita bisa menggunakan Twin 80 atau sorbitan trioleat. Kemudian kita bisa juga menambahkan pengawet karena untuk sediaan suspensi untuk injeksi juga pastinya mengandung cairan. Karena cairan merupakan media pertumbuhan yang baik untuk mikroorganisme, maka kita bisa menambahkan pengawet. Kemudian bisa kita tambahkan pengatur isotonis larutan pembawa obat suntik, karena seperti yang kita ketahui untuk sediaan parenteral kita harus mengharapkan sediaan yang kita buat haruslah sedapat mungkin dia isotonis agar mencegah kerusakan-kerusakan pada jaringan bagian yang disuntikkan. Kali ini kita akan membahas mengenai suspensi dan emulsi untuk sediaan injeksi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan suspensi injeksi di dalam air adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada ukuran partikel dan bobot jenis. Kemudian yang kedua adalah aliran tiksotropi. Dan yang ketiga, derajat kebasahan zat aktif. Untuk derajat kebasahan zat aktif dapat kita tambahkan zat pembasah untuk menurunkan tegangan permukaan antara zat aktif dengan cairan. Nah, misalnya bahan yang bisa kita tambahkan adalah twin, desitin, dan polisorbat. Nah, faktor berikutnya yang kita perhatikan dalam pembuatan suspensi dalam air adalah
kecepatan sedimentasi. Untuk partikel padat yang tersedimentasi merata, cenderung dia nantinya akan bergerak turun. Maka kita dapat mengatasi hal tersebut dengan penambahan koloid hidrofilik seperti NaCmC, gom, gelatin, metil selulosa, atau senyawa lain seperti sorbitol, ester untuk memperbesar viskositas dari sediaan karena dia bersifat hidrofilik. Artinya dia suka air, dapat kita gunakan untuk suspensi dalam pembawa air. Dengan demikian, partikel padat tidak akan cepat turun dan tingkat dispersinya dapat dipertahankan dalam waktu yang panjang sehingga nantinya dosis atau penyebaran konsentrasi dalam sediaan tersebut akan merata. Selanjutnya, faktor kelima yaitu adalah yang kita perhatikan pembentukan caking. Nah, partikel padat yang terdispersi, kemudian ukuran partikelnya sangat halus, dapat membentuk paket-paket sedimen yang kompak, serta sulit didispersikan kembali. Artinya dia membentuk suatu endapan yang berkelompok-kelompok dan sulit didispersikan secara merata kembali. Nah, hal tersebut tentunya akan merugikan terhadap bentuk sediaan itu sendiri, karena tentu distribusi konsentrasinya akan menumpuk pada satu titik dan tidak merata. Maka hal tersebut bisa kita atasi dengan penambahan bahan pembasah berkonsentrasi rendah, sehingga paket-paket sedimen yang mengendap tersebut yang masih kompak dapat kita dispersikan kembali dengan mudah dan dapat merata kembali penyebaran distribusinya. Bisa kita tambahkan salah satunya adalah dengan penggunaan natrium sitrat. Nah, untuk larutan zat aktif dapat kita lakukan secara kimiawi dengan membentuk senyawa kompleks yang sukar larut. Selanjutnya, untuk bahan anti busa perlu juga kita tambahkan seperti oktil alkohol atau emulsi silikon yang akan mencegah terjadinya busa ketika dilakukan pengocokan untuk mendispersikan suspensi secara merata kembali. Selanjutnya kita harus memperhatikan juga sistem reologi atau sifat alir dari sediaan suspensi tersebut. Kita hendaklah memilih sifat aliran yang thixotropi. Ketika didiamkan dia meningkat viskositasnya, dan ketika dikocok akan mudah terdispersi kembali. Kemudian dari segi ukuran partikel zat aktif akan mempengaruhi juga efek depo dari suspensi injeksi. Maka partikel yang besar akan berefek lebih panjang, tetapi cenderung lebih mudah mengendap, sehingga nantinya akan menyumbat lubang jarum suntik. Selanjutnya, suspensinya juga harus isotonis, isohidris, dan dengan penambahan bahan antibakteri. Untuk isotonis dan isohidris, seperti yang kita ketahui, untuk hampir semua sediaan parenteral itu kita harus mengharapkan sediaan yang kita buat adalah isotonis dan isohidris. Kemudian untuk bahan antibakteri perlu kita tambahkan karena pembawanya merupakan air, sehingga media pertumbuhan yang baik untuk bakteri. Kita perlu menambahkan bahan antibakteri untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme di dalam sediaan. Nah, ini contoh dari suspensi injeksi dalam pembawa minyak. Ada injeksi prokain penisilin, kemudian pembawanya adalah minyak zaitun. Nah, untuk larutan zat aktif dapat kita lakukan secara kimiawi dengan membentuk senyawa kompleks yang sukar larut.
Selanjutnya, untuk bahan anti busa perlu juga kita tambahkan seperti oktil alkohol atau emulsi silikon yang akan mencegah terjadinya busa ketika dilakukan pengocokan untuk mendispersikan suspensi secara merata kembali. Kita masuk ke emulsi. Dalam batasan emulsi, fase dispersi dianggap sebagai fase luar atau fase kontinu. Injeksi. Jadi ini merupakan sediaan emulsi dengan tujuan penggunaan secara parenteral. Pada kuliah sediaan cair dan semi solid, kita juga sudah membahas bahwa emulsi merupakan suatu dispersi dengan fase dispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair dan terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Emulsi yang mempunyai fase dalam minyak dan fase luar air kita sebut emulsi minyak dalam air dan biasa diberi tanda sebagai emulsi M/A atau emulsi minyak dalam air. Kemudian sebaliknya, emulsi yang mempunyai fase dalam air dan fase luar minyak kita sebut emulsi air dalam minyak atau A/N. Dan pada umumnya untuk membuat suatu emulsi yang stabil, kita memerlukan fase ketiga yaitu zat pengemulsi. Nah, ada teori emulsifikasi paling lazim, yaitu emulsi dapat dihasilkan dan distabilkan. Itu adalah teori tegangan permukaan oriented wedge theory dan teori lapisan antarmuka. Nah, menurut teori tegangan permukaan, penggunaan zat aktif permukaan atau surfaktan maupun pembasah sebagai zat pengemulsi dan zat penstabil akan menghasilkan penurunan tegangan antarmuka dua cairan yang tidak saling bercampur, sehingga akan mengurangi gaya tolak-menolak antara keduanya dan mengurangi gaya tarik-menarik antar molekul dari masing-masing cairan tersebut. Nah, ini contoh dari suspensi injeksi dalam pembawa minyak. Ada injeksi prokain penisilin, kemudian pembawanya adalah minyak zaitun. Oke, selanjutnya dalam suatu sistem yang mengandung dua cairan yang tidak saling bercampur, zat pengemulsi akan memilih larut dalam salah satu fase, terikat dengan kuat dan terbenam ke dalam fase yang dibandingkan dengan fase lainnya. Karena umumnya molekul-molekul zat mempunyai satu bagian hidrofilik atau suka air dan satu bagian lipofilik atau suka minyak. Molekul akan mengarahkan dirinya ke masing-masing fase. Kemudian zat pengemulsi atau emulsifier dan stabilizer yang kita gunakan itu tidak boleh toksik. Bisa kita gunakan zat pengemulsi seperti lecitin, polisorbat 80, gelatin, metil selulosa maupun serum albumin. Nah, untuk infus emulsi lemak yang diberikan secara intravena dinilai sangat cocok untuk meningkatkan energi. Syaratnya tersatukan emulsi lemak secara fisiologis adalah minyak yang digunakan harus menunjukkan tingkat kemurnian tinggi dan ukuran tetesan fase lipoid emulsi M/A atau minyak dalam air adalah 0,5 sampai 1 mikrometer. Sebagai komponen lemak, kita bisa gunakan minyak tumpan, contohnya adalah minyak kedelai. Kemudian minyak biji kapas yang sebagiannya merupakan
gliserida tak jenuh. Lemak dari emulsi adalah 10-15% sebagai emulgator. Kita bisa menggunakan fosfatida, dan sebagai bahan tambahan kita bisa menggunakan glukosa ataupun sorbitol. Untuk melakukan homogenisasi kita bisa melakukan dengan menggunakan alat ultraturaks, yaitu penggiling koloid ataupun alat penghomogen spesial berkecepatan tinggi yang menjamin pendispersian partikel sampai tingkat kehalusan yang kita kehendaki. Emulsi harus stabil setelah melalui teknik sterilisasi autoclave. Suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan pecahnya emulsi. Kemudian kita dapat mencapai kestabilan emulsi dengan menambahkan emulgator seperti gelatin, dextran, metilselulosa, dan lecitin. Nah, untuk kesulitan biasanya dalam pembuatan emulsi ini adalah mengontrol ukuran partikel untuk mencegah emboli pada pembuluh darah. Jadi kita akan kesulitan dalam mengontrol ukuran partikel sehingga nantinya akan menyebabkan emboli pada pembuluh darah. Kemudian kesulitan lainnya yang kita temukan nantinya pada pembuatan emulsi yaitu kesulitan dalam mencari emulgator atau stabilisator dengan derajat toksisitas yang rendah. Nah, kesulitan lainnya adalah mencari bahan pengawet yang cocok karena fase minyak itu sangat mudah tengi atau tengi itu biasanya terjadi karena teroksidasi. Nah, kita harus mencari pengawet yang cocok untuk fase minyak. Nah, tapi untuk persediaan emulsi itu sendiri kurang lazim digunakan pada sediaan parenteral. Pada umumnya kita biasanya melihat sediaan parenteral atau injeksi itu dalam bentuk sediaan larutan. Mungkin sekian kuliah kita pada hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.